Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Semoga kita dalam keadaan sehat dan terus dapat beraktivitas di tengah pandemi yang belum selesai ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, terkait dengan materi yang keempat dalam kurikulum dan pembelajaran ini adalah terkait sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Teman-teman pasti sudah membuka materi dalam file PowerPoint atau yang ini bahwasanya kurikulum yang ada di Indonesia itu sudah mengalami berbagai macam perkembangan ya. Jadi mulai ada Orde Lama, Orde Baru, kemudian era reformasi hingga saat ini. Tentunya sudah banyak perkembangan-perkembangan. Baik, pada tahap pertama di kurikulum Orde Lama, kurikulum ditetapkan pertama kali adalah kurikulum mengenai rencana pelajaran, yaitu dibuat tahun 1947. Ini diberlakukan di Indonesia setelah Indonesia merdeka 5 tahun. Ini diberlakukan pada tahun 1950. Di dalam pembahasan kurikulum rencana pelajaran 47 ini ada 3 aspek yang menjadi pokok pikiran, yaitu pada tahun-tahun tersebut pendidikan atau pembelajaran itu didesain untuk mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Nah, sehingga pada tahun-tahun tersebut masyarakat apa namanya terkait dengan masyarakat, kemudian siswa-siswa itu adalah masa-masa di mana masa-masa yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kita tahu Indonesia pada tahun-tahun tersebut baru merdeka 5 tahun terakhir, kemudian ditekankan bagaimana watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat yang baik. Kemudian mata pelajaran ini harus dikontekskan dengan kejadian sehari-hari. Kemudian dititik tekankan juga ada mata pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Kemudian dalam sekolah masa lalu pada tahun 1974 diberlakukan tahun 1950 ini belum memiliki orientasi ke ranah kognitif. Jadi sekolah itu memang belum ada ranah kognitif, penilaian, ujian dan sebagainya. Tapi bagaimana membentuk kesadaran masyarakat itu bernegara dan bermasyarakat yang baik ketika awal-awal merdeka itu. Kemudian berkembang kurikulum itu menjadi kurikulum rencana pelajaran terurai. Ini dilakukan pada 1952. Selang 2 tahun pemberlakuan kurikulum itu mulai ditata bagaimana guru itu mengajar satu mata pelajaran di kelas itu sehingga lebih fokus. Kemudian mata pelajaran berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa. Ini sudah memikirkan bagaimana menanamkan kecakapan hidup, bukan lagi hanya sebatas kesadaran bernegara dan bermasyarakat, tetapi sudah berorientasi kepada kebutuhan hidup ke depan. Kemudian kurikulum ini merinci setiap mata pelajaran, namun ada pendapat kreativitas guru dibatasi pada tahun 74 ini. Kemudian berkembang dari tahun 1952 ke 1964 menjadi kurikulum rencana pendidikan. Nah, di sini sudah mulai adanya inovasi-inovasi pembelajaran, negara merdeka sudah agak lama berjalan. Nah, ini sudah memikirkan bagaimana lulusan-lulusan dari sekolah itu memiliki daya cipta, kemudian rasa, karsa, karya, kemudian moral. Nah, ini di sekolah ditanamkan bagaimana pembelajaran itu harus adanya daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, di sini sudah menekankan bagaimana pengetahuan
kemudian kegiatan fungsional praktis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Nah, itu pada masa Orde Lama terjadi paling tidak 3 perubahan kurikulum. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sekolah-sekolah dulu ketika tahun 50-an sampai 70-an. Ini adalah bentuk kelasnya, ini gurunya, kemudian ini kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, ini seperti ini. Kemudian masuk Orde Baru pada tahun 1968, kurikulum itu mengalami perubahan. Jadi Orde Baru ini kita ketahui dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kemudian pada tahun 1968 terjadi perubahan kurikulum. Di tahun-tahun ini muncul berbagai kasus terkait adanya Partai Komunis Indonesia, perpecahan partai-partai nasionalis dan Islam. Maka pada tahun 1968 kurikulum ini dibentuk untuk menanamkan Pancasila ke dalam peserta didik yang sekolah. Maka kurikulum ini untuk mengendalikan keamanan negara bersifat politis untuk membentuk sikap Pancasila sejati warga negaranya, mulai dari anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Jadi materi-materi pembelajarannya fokusnya pada kelompok pembinaan Pancasila, kemudian pengetahuan dasar dan pengetahuan khusus. Jadi di sini materi-materi ini teoritis disandingkan dengan permasalahan faktual. Lalu sudah ada jam pelajaran per minggu itu adalah 37 jam. Kemudian tahun 75 ini sudah berkembang memasuki era revolusi industri kedua, naik ketiga. Jadi mulai sadar bahwa Indonesia itu memerlukan pembangunan untuk menjadi bangsa yang mandiri. Maka di tahun 75 sampai zamannya Pak Harto itu marak sekali, namanya sebutannya adalah era pembangunan. Jadi kurikulum juga didasarkan, didesain bagaimana membentuk manusia Indonesia ini untuk membangun nasional di berbagai bidang. Jadi di sini metode, materi, dan tujuan pembelajaran lebih diperinci lagi dan sudah mulai di sini ada sistem penilaian di tiap akhir semester. Kemudian baru pada tahun 1975 ini di SMA mulai adanya jurusan IPA dan IPS serta bahasa, karena untuk memfokuskan lulusan-lulusan ini supaya nanti dapat melanjutkan kehidupan untuk pembangunan nasional. Kemudian berkembang di tahun 1984 yaitu kurikulum 75 yang disempurnakan. Di sini sudah muncul model pembelajaran atau metode pembelajaran cara belajar siswa aktif. Jadi di sini sudah mulai dikembangkan pembelajaran yang aktif, kemudian ada ditambahkan kursus-kursus keahlian untuk memenuhi kebutuhan kerja di lapangan. Kemudian di tahun 1994 ini ada perubahan di mana sudah ada sistem catur bulan. Dulu ujiannya itu per 3 bulan ada catur bulan, maka catur bulan itu isinya penguasaan materi, kognitif, isinya ujian-ujian. Jadi sekolah itu ya membahas materi-materi yang nanti diujikan di catur bulan itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk foto-foto lama terkait pembelajaran tahun 75 sampai 94. Ya, ini anak-anak SMA tahun 94. Kemudian masuk di era reformasi di mana tahun 2004 terjadi pergantian presiden dari Megawati ke SBY, maka kurikulum ini mulai disempurnakan, namanya kurikulum berbasis kompetensi.
Jadi di sini memulai memikirkan bagaimana kemampuan siswa dalam merespon hasil pembelajaran itu seberapa kemampuannya. Ini orientasinya adalah hasil yang dicapai siswa, bukan lagi hanya sebuah proses. Kemudian mulai standarisasi pendidikan, kurikulum ini disusun oleh pusat, di mana sudah ada silabus, RW, macam-macam. Kemudian guru tinggal melakukan pembelajaran, sudah ada perbedaan jam pembelajaran untuk SD, SMP, dan SMA. Kemudian selang 5 tahun, ya sekitar 3 tahun kurikulum ini berjalan, lalu ada revisi namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di sini kurikulum itu difokuskan kepada bagaimana tingkat satuan pendidikan atau sekolah-sekolah yang ada itu mengembangkan potensinya masing-masing. Jadi, desentralisasi pendidikan ini maksudnya silabus ini dibuat disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daerah. Karena geografis di Indonesia sudah lagi tidak sama, kita ketahui, maka ini ya diserahkan ke sekolah. Inovasi sekolah bagaimana mengembangkan potensi dan kebutuhan peserta didik di lingkungan tersebut. Nah, kemudian ada satu tuntutan di sini, kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan kerja. Nah, ini sebenarnya kurikulum tingkat satuan pendidikan ini sudah mengarah kepada pembelajaran berpusat pada siswa dan tuntutan terhadap kebutuhan dunia kerja. Namun dipandang kurikulum itu belum sempurna, lalu pada akhir kepemimpinan SBY, kurikulum itu diganti menjadi kurikulum 2013 yang memadukan namanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, ini menjadi penting karena dalam proses pendewasaan kehidupan kita, kita tidak akan terlepas dari pengetahuan untuk bagaimana kita dapat mengembangkan keilmuan kita, kita tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan ilmu yang kita pelajari, tetapi sikap sikap dewasa, sikap jujur, sikap ramah ini menjadi penting, harus dikembangkan karena anak-anak itu perlu penanaman karakter yang baik supaya pintar tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Ini kan menjadi persoalan tidak mudah. Ditambah lagi juga terampil. Karena tuntutan abad 21 nanti adalah bagaimana kita mengoptimalkan keterampilan kita, pengetahuan kita, dan sikap kita itu untuk menyelesaikan permasalahan. Ditambah lagi dengan semakin susahnya lapangan pekerjaan dan sebagainya, ini menjadi tuntutan bagaimana keterampilan itu penting, pengetahuan penting, sikap dan penting. Nah, ini mulai dijadikan satu frame di zaman SBY, jadi adanya keseimbangan pembelajaran itu antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Maka menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran yang dapat mengkombinasikan ketiga ini. Kemudian sikap dan perilaku itu juga muncul dalam penilaian, yaitu jujur, tanggung jawab, dan sebagainya itu masuk dalam penilaian. Nah, jumlah jam pembelajaran ini mulai naik, jadi lama tinggal di sekolahnya adalah 40 jam per minggu. Nah, ini adalah foto-foto ya tahun-tahun 2004. Nah, ini kita melihat signifikansi perbedaan di mana tahun 94, kemudian ini tahun sekarang anak-anak SMA. Jadi kalau kita lihat, memang betul di dalam kurikulum 13 itu harus mengoptimalkan selain keilmuan adalah sikap dan keterampilan. Di mana anak-anak sekarang ini karena perkembangan teknologi, tren budaya luar yang masuk, kemudian ya gaya hidup, maka perlu penajaman sikap untuk memfilter mereka dari pengaruh-pengaruh buruk budaya pop yang ada di Indonesia. Jadi ini kita dapat melihat bagaimana perubahan-perubahan gaya siswa mulai tahun 94, kemudian tahun 2000-an dan menjadi saat ini. Itu mungkin yang terkait kurikulum
dan pembelajaran dilihat dari segi sejarah perkembangan kurikulum, nah kita dapat melihat perkembangan-perkembangan itu dan sekarang apa namanya sudah ditetapkan tambahan di kurikulum 2013 yaitu akan adanya kebijakan Merdeka Belajar. Nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.